isu PKI diangkat oleh orang-orang tersebut. 212, FPI, HTI, dan lain sebagainya. Seolah-olah orang tersebut memfitnah. Ini menjadi satu golongan. PKI bajingan, PKI bangsat, PKI pembunuh, FPI bajingan, FPI bangsat, FPI tukang buat onar. Anda bisa perhatikan, ini membuat satu pernyataan bahwa katanya yang mengangkat isu PKI adalah orang-orang HTI, orang-orang 212, orang-orang FPI, dan orang-orang sakit hati, kurang lebihnya seperti itu. Karena kalau Pilpres katanya kurang lebihnya seperti itu. Ini tidak ada hubungannya dengan Pilpres, ini tidak ada hubungannya dengan HTI, ini tidak ada hubungannya dengan 212, tidak ada hubungannya dengan FPI. Tapi ini berhubungan dengan tauhid dan berhubungan dengan syariatullah yang menjadi hukum, menjadi payung, menjadi pengaman daripada kehidupan manusia dari dunia sampai di akhirat. Nah, ini dipelintir oleh seorang tersebut, oleh seorang banci tersebut, bahwa isu PKI diangkat oleh orang-orang tersebut. 212, FPI, HTI, dan lain sebagainya. Seolah-olah orang tersebut memfitnah. Ini menjadi satu golongan. Artinya FPI, 212 sama dengan HTI, dan seterusnya. Kita harus membuka diri, kita harus membuka wawasan kita. Yang menyampaikan, yang disodor-sodorkan kepada Anda adalah seorang nyai-nyai yang banci. Ini sudah menjadi fakta. Kelompok 212 memang iya ngomongin tentang kebanyakan ngomongin tentang kebangkitan PKI. Siapa? Banyak lah, Anda cek. Haikal Hasan, Sugiknur, bagian daripada 212 tuh. Tengku Zulkarnain. Kan itu fakta. Mau apa lagi? Mau disangkal apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap berada di jalur yang diinginkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah beberapa kali saya mengomentari apa yang menjadi giringan opini. Saya kira setiap apa yang bertebaran di media sosial itu adalah hanya opini. Ya, satu kali lagi, itu hanya opini. Setiap apapun yang kita temukan di media sosial itu adalah opini. Sebelum kita melihat dan mengecek faktanya oleh sendiri. Bukan hasil daripada mendengarkan dari orang lain. Itu masih opini sifatnya. Opini orang boleh, saya kira, menggelontorkan opini apapun. Dan kalau sudah menjadi fakta, maka perlu juga dibicarakan. Oke, perlu dibicarakan supaya menjadi paham dan tahu. Orang lain menggiring opini tentang isu PKI, ada lagi orang yang mengkanter tentang isu PKI. Kenapa Anda menjadi seolah-olah tidak mau ada orang yang tidak sepakat dengan cara pandang orang lain? Mari kita berpikir rasional, berpikir objektif. Oke? Ini yang penting, kemudian masyarakat yang mampu menilai, yang selalu melihat YouTube ya. Hari ini zaman media sosial, di mana informasi tidak bisa dibendung. Orang bisa menyampaikan informasi atas nama apapun dan atas nama siapapun. Satu kali lagi saya katakan tuh. Ketika ada yang mengatakan bahwa isu PKI adalah digelontorkan oleh kelompok HTI, oleh kelompok FPI, oleh kelompok 212, atau oleh barisan sakit hati lah katakan, karena kalah di medan pertempuran Pilpres. Oke, ketika ada orang yang mengatakan itu, salah atau tidak? Kira-kira coba kita cek kemudian di media sosial. Cek orang-orang yang selalu mengatakan, menggembar-gemborkan tentang kebangkitan PKI. Cek aja. Siapa? Haikal Hasan. Dari barisan mana itu? Kemarin pas Pilpres, milih siapa dia?
mengkampanyekan siapa dia? Sugiknur. Dari barisan mana dia? Pas Pilpres sampai hari ini, dia selalu mengutuk siapa? Pemerintah kan? Artinya orang yang oposisi dengan pemerintah, katakan. Terus kemudian siapa lagi? Tengku Zulkarnain. Dari mana dia? Alfian Tanjung. Dari mana dia? Ini fakta. Ini fakta. Siapa lagi? Fahim. Si Fahim ini yang akan saya kritik. Dari mana dia? Kalau dia tidak terima bahwa ketika yang bicara adalah GMNU, maka saya di sini adalah kader Ansor. Tetapi saya tidak berani mewakili kemudian organisasi atau struktural Ansor. Tapi saya kader Ansor. Saya kader Ansor. Dan saya pun sepakat terhadap pandangan si Nyai tersebut. Ya, saya sepakat. Karena memang fakta di lapangan yang selalu menggembar-gemborkan isu tentang kebangkitan PKI adalah mereka-mereka. Dan saya bukan 1-2 kali membahas ini. Cek di belakang video saya. Sering saya ngomong ini. Kalau memang PKI bangkit, tercium aroma kebangkitan PKI, maka saya kira yang akan merespon pertama kali adalah Nahdlatul Ulama dengan bansernya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa kalau PKI bangkit, bagaimana akan kekejamannya yang mereka lakukan. Karena sudah mengalami perlawanan langsung. Pertanyaannya, pernah nggak PBNU atau Panglima tertinggi Banser mengatakan tentang ancaman kebangkitan PKI? Saya nggak pernah mendengarkan. Kiai Said Akil Siraj belum pernah ngomongin tentang isu PKI. Oke, belum pernah. Kalau beliau ngomong, kalau di Banser ada yang ngomong bahwa memang ini waspada semua, bahwa PKI akan bangkit, maka semua anggota dan kader NU dari mulai yang masuk struktural sampai yang tidak masuk struktural akan menggemakan tentang bahayanya kebangkitan PKI. Kenapa tidak ada sampai hari ini kok? Nggak ada. Berarti kan ini hanya opini saja orang-orang yang memang ada kepentingan di belakangnya. Dan itu kepentingan golongan dan kelompok mereka. Dan ini kepentingan si Fahim dan reng-rengannya. Kan gitu. Oke. Kebangkitan PKI, ideologi PKI mengancam akidah. Oke. Itu mengancam akidah. Kalau memang mau bangkit. Kalau memang ada, kan gitu. Kalau tidak ada, mengancam akidah apanya? Kalau nggak ada, ideologinya nggak bakalan mungkin hilang. Yang namanya ideologi itu kan di dalam pikiran, bukan di dalam sikap atau berbentuk organisasi. Bukan, ideologi itu yang nggak bakalan hilang. Kecuali Anda punya kemampuan untuk membedah, mengecek seluruh otak yang ada di republik ini, kemudian Anda perbaiki kalau memang ada yang menyimpang. Kan gitu. Maka ideologinya nggak bakalan hilang. Cuma kalau mulai ada gerakan, ini yang harus kita takutkan. Kalau sudah mulai ada gerakan, ya, mulai ada gerakan nih. Dan saya kira nggak mungkin ada orang yang berani menampakkan diri bahwa dirinya adalah PKI. Siapa yang selalu gembar-gemborkan? Ribka Ciptaning. Dia ngomong saya bangga menjadi anak PKI. Bukan PKI, anak PKI. Dan saya kira suatu keharusan membanggakan orang tua. Mau siapapun itu orang tuanya. Mau itu pelacur, mau itu ulama, mau itu PKI, mau itu siapapun. Sebuah keharusan membanggakan orang tuanya. Dan menghormati serta memuliakan orang tuanya. Kan gitu. Bener gak saya ngomong ini? Siapa yang Anda berani gak melecehkan orang tua, tidak memuliakan orang tua? Kan bener.
harus memuliakan orang tua. Tapi pertanyaannya, Ribka ini PKI atau bukan? Kalaupun dia PKI, punya gerakan apa untuk merobohkan bangsa ini? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Semua sepakat bahwa PKI ini dilarang dan tidak boleh ada di Republik ini. Kemudian saya ketika ngomong ini kemudian dituduh PKI. Kan ini apa-apaan? Orang yang tidak sepakat terhadap kebangkitan PKI dituduh PKI. Kalau saya PKI, saya nggak bakalan berani ngomong kayak gini nih. PKI bajingan, PKI bangsat, PKI pembunuh. Nggak bakalan saya ngomong gitu. Nggak bakalan saya berani ngomong gitu. Kalau saya PKI, ya, kalau saya PKI, banyak sekali orang yang jadi logikanya dibulak-balik. Bener gak? Gak bakalan. Kalau saya PKI, masa ya kalau saya PKI melecehkan organisasi saya sendiri? Satu kali lagi, PKI bajingan, PKI bangsat, PKI pembunuh, PKI tidak layak hadir di Republik ini. Saya ngomong gitu kepada PKI. Apa saya PKI? Anehnya orang yang tidak percaya kepada isu PKI langsung dituduh PKI. Dan orang banyak yang terkelabui oleh yang ngomong itu. Aneh juga saya. Saya nggak bakalan berani kalau saya PKI ngomong itu. Coba Anda berani nggak? Misal Anda EPI. Misal Anda EPI terus ngomong EPI bajingan, EPI bangsat, EPI tukang buat onar. Apalagi? Berani nggak Anda ngomong itu? Kan nggak bakalan berani. Karena itu adalah organisasi Anda yang Anda hormati, muliakan. Anda hidup di sana, dihidupkan organisasi oleh Anda. Kan gitu, ada pimpinannya, Anda hormati pimpinannya. Gak bakalan berani. Kalau saya PKI, maka saya gak bakalan berani ngomong gitu. Itu logika sederhananya. Aroma kebangkitan PKI ini hanya dirasakan kebangkitannya di media sosial, di YouTube, dan yang ngomongnya satu kali lagi serat akan kepentingan. Awas kita harus cerdas. Mungkin saya mengkanter opini nih. Si Pahim melemparkan opini, saya melemparkan opini. Kita ngadu fakta aja, bukan menyerang. Cuma kalau misal ada orang mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan umat, ngomong seenaknya di media, ini kan pandangan orang lain ketika omongannya buruk, ketika omongannya tidak berdasarkan fakta, bakal jeleknya Islam. Bakal yang jeleknya Islam. Kok orang Islam begitu amat sih? Gak ada. Faktanya saya di sekeliling rumah PKI. Kenapa orang Islam itu ngomong PKI? Makanya ada orang Islam yang lain yang melemparkan juga opini di media sosial tentang ketidakpercayaan terhadap isu PKI. Bahwa itu adalah hanya isu yang digelontorkan oleh sebagian orang berdasarkan kepentingan, bukan benar-benar ketakutan ideologinya ataupun ketakutan organisasi PKI-nya hadir di Republik ini. Terserah. Kemudian saya nggak tahu ibunya apa itu Ruhama yang katanya kata si Pahim ini tadinya laki-laki kemudian menjadi perempuan. Saya nggak tahu ya, karena saya belum mengecek faktanya siapa dia. Yang jelas kalau dia tidak terima, kalau misal si Pahim ini menyangkal adanya organisasi GMNU, maka sekarang saya yang ngomong. Saya bagian daripada anggota Ansor. Saya ngomong gitu. Memang iya, kebanyakan yang ngomong tentang isu PKI adalah mereka-mereka. Satu, pentolan-pentolan HTI. Dua, kelompok-kelompok FPI, kelompok-kelompok 212. Memang itu faktanya. Mungkin tidak sama. Iya, mungkin tidak sama. Boleh Anda menyangkal bahwa ini tidak sama, oke. Tidak sama di dalam hal ideologi atau hal apapun. Tapi mungkin satu kepentingan, mungkin ya.
Mungkin satu kepentingan. Apa kepentingannya? Nggak tahu, jawab boleh sendiri. Saya berani ngomong gitu. Kenapa? Habib Rizik ngomong tentang kebangkitan PKI. Imam besar FPI. Kemudian tokoh HTI banyak yang ngomong tentang kebangkitan pentolan ya. Alumni HTI banyak yang ngomong tentang kebangkitan PKI. Ini sudah menjadi fakta. Kelompok 212 memang iya ngomongin tentang kebanyakan ngomongin tentang kebangkitan PKI. Siapa? Banyaklah, Anda cek. Haikal Hasan, Sugiknur, bagian daripada 212 tuh. Tengku Zulkarnain. Kan itu fakta. Mau apa lagi? Mau disangkal apa lagi? Sementara NU gak ada yang ngomongin tentang kebangkitan PKI. Banser gak ada yang ngomongin tentang kebangkitan PKI. Padahal dia organisasi yang melawan habis-habisan PKI. Hari ini adem-adem saja. Biasa saja. Ya, mari berpikir sehat. Sayang, Tuhan memberikan akal itu untuk dipakai, bukan untuk dianggurin ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.